Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ta'ala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar menuntut ilmu di tengah kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk belajar secara langsung kepada para ahli ilmu. Baik, kita lanjutkan belajar baca kitab kita untuk bagian yang pertama, maksudnya untuk kelompok yang pertama. Adapun kitab yang akan kita baca pada kesempatan kali ini adalah Fiqhu al-Asma'il Husna. Fikih al-Asma'il Husna karangan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kitab ini Fikih al-Asma'il Husna. Fikih artinya memahami al-Asma'il Husna, memahami nama-nama Allah yang baik. Karena fikih secara bahasa, menurut Kamus Mu'jamul Wasit, disebutkan bahwasanya faqih tu syai' bermakna adraktu wa ahsantahu idrakahu. Ini maksud dengan fikih itu adalah mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang baik. Itulah. Jadi fikih di sini bukan ilmu fikih yang membahas tentang kaifiyah thaharah, kaifiyah salat, puasa dan sebagainya, bukan. Jadi fikih secara umum artinya memahami sesuatu. Al-ilmu bisyai' ilman jayyidan atau idraku syai' idrakan jayyidan. Jadi fikih al-Asma'il Husna ini merupakan kitab yang pembahasannya dalam bab ilmu akidah. Karena kita membahas salah satu bagian dari tiga jenis tauhid, yaitu tauhid asma wa sifat. Membahas tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Adapun kitab ini khusus untuk membahas tentang sebagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disepakati ketsabitannya oleh para ulama akidah. Adapun kitab ini disusun oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Di dalamnya beliau mensyarah lebih dari 100 nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum masuk ke pembahasan nama-nama dari nama-nama Allah itu, Syekh di sini membuka kitab ini dengan 17 pembahasan atau dikenal dengan muqaddimah ta'siliyahnya. Beliau mulai dengan muqaddimah ta'siliyah, pijakan atau muqaddimah pembahasan dasar yang dengannya kita akan lebih mudah memahami pembahasan-pembahasan seterusnya nanti di bab al-Asma al-Husna. Jadi bab muqaddimahnya ini kurang lebih ada 17 bab nanti, ya, terangkum dalam kurang lebih 80 sampai 85 halaman. Ya, lumayan banyak jika dilihat dari total kitab ini. Jadi antum yang untuk ingin menghemat waktu, sudah ada syarah dari kitab ini yang berjudul Mukhtasar Fikih al-Asma'il Husna. Kalau ada ingin membaca sekaligus, silahkan rujuk ke Mukhtasar tadi. Kemudian kitab ini beliau ambil pendapat-pendapat yang ada di dalam kitab ini, beliau ambil kebanyakannya dari para ulama, diantaranya yang masyhur adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beserta murid beliau yaitu Al-Allamah Ibnu Qayyim dan juga Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahumullah. Kemudian kitab ini sebenarnya adalah transkrip dari ceramah muhadarah yang beliau sampaikan di salah satu channel saluran televisi di Arab Saudi sana dalam acara berjudul Idaatul Qur'anul Karim. Channelnya namanya Channel Al-Qur'anul Karim. Untuk rujuk langsung ke syarah beliau bisa lihat di YouTube. Nanti kita berikan link ke channel beliau. Baik. Jadi ini sebenarnya adalah acara beliau atau muhadarah yang beliau sampaikan yang jumlahnya 82 halaqah. Dia mensyarah sebenarnya kitab ini beliau sampaikan dalam 22 halaqah. Kemudian karena antusias masyarakat melihat penjelasan beliau sangat bagus sekali, sebagian dari para murid beliau meminta beliau untuk membukukan apa yang beliau sampaikan tadi. Maka lahirlah kitab ini. Baik,
kita langsung mulai saja masuk ke pembahasan yang pertama. Untuk yang ada kitabnya bisa buka langsung ke halaman 10, pembahasan tentang manzilatu al-ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Manzilah, manzilah artinya kedudukan. Kedudukan al-ilmu, kedudukan kita mengilmui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Apa sih pentingnya kita mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu? Kenapa kok penting ilmu ini? Ya, sebelum kita masuk ke situ, di cover kitab ini penulis menukilkan perkataan dari Ibnul Qayyim di dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Beliau mengatakan, "Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalah." Bahwasanya barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, maka konsekuensinya ia pasti akan mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Ya, pasti akan mencintainya. Ya, bagaimana pepatah kita mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka kedudukan mengilmui masalah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini sangat penting sekali. Kita lihat apa perkataan mu'allif di sini. Innal fiqha fi asma'illahil husna babun syarifun minal ilm. Bal huwal fiqhul akbaru. Wa huwa yadkhulu dukhulan awwaliyan wa muqaddaman fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Wa huwa asyrafu ma surifat fihi al-anfasu wa khairu ma sa'a fi tahsilihi wa nailihi ulun nuha war rasyadu. Bal huwa al-ghayatul lati tasabaqa ilaiha al-mutasabiquna wan nihayatul lati tanafasa fiha al-mutanafisuna wa huwa imadus sayri ila Allah wal madkhalul qawimu linaili mahabbihi wa ridah wassiratul mustaqimu likulli man ahabbahu Allahu wajtabahu. Baik, mu'allif mengatakan innal fiqha, sesungguhnya memahami asma'illahil husna, nama-nama Allah yang baik, babun syarifun minal ilm, adalah suatu bab pembahasan yang mulia dari pembahasan ilmu-ilmu syariat. Tentunya al-ilmu di sini maksudnya adalah ulumus syariah alladzi masdaruhu minal Qur'an wa sunnah. Bal huwal fiqhul akbar. Ini perlu digarisbawahi, beliau mengatakan bal huwa al-fiqhul akbar. Istilah al-fiqhul akbar ini banyak digunakan oleh ulama mutaqaddimin. Jadi ulama mutaqaddimin itu punya 7 istilah untuk menamakan ilmu akidah. Salah satunya adalah al-fiqhul akbar. Jadi nama lain dari ilmu akidah itu adalah ilmu al-fiqhu al-akbar. Sedangkan fikih tentang toharah, fikih yang kita kenal pada hari ini, itu dinamakan fikih saja. Al-fiqh al-islamiyah biasanya. Al-fiqh al-islami. Tapi kalau al-fiqhul akbar itu nama lain dari pembahasan dalam ilmu akidah. Maka beliau mengatakan bal huwal fiqhul akbar. Maka memahami nama-nama Allah itu termasuk pembahasan yang penting dalam bab akidah. Wa huwa yadkhulu dukhulan awwaliyan. Dan huwa di sini maksudnya fikih asmaul husna. Dan memahami asmaul husna itu termasuk masuk ke dalam dukhulan awwaliyan wa muqaddaman. Masuk dengan masuk yang diprioritaskan. Awwaliyan dan muqaddaman artinya maknanya sama. Nah, diprioritaskan, maksudnya yang pertama kali. Nah, diprioritaskan. Baik. Fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Nah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan bagi dia masalah agama. Agama yang mana maksudnya ini? Bagian yang mana yang jika kita memahaminya akan termasuk kebaikan? Nah, itulah yang beliau maksudkan di sini. Yang pertama kali masuk dalam penyebutan ad-din di sini adalah fikih asma al-husna. Nah, jadi ilmu agama itu kan banyak sekali. Maka yang pertama kali kita prioritaskan masuk ke dalam ilmu agama itu adalah fikih asma al-husna. Wa huwa asyrafu ma surifat fihi al-anfas. Ini adalah hal yang paling mulia. Asyrafu isim tafdil, ma surifat fihi al-anfasu.
Al-anfasu di sini naibul fa'il. Al-anfas jamak dari kata nafas. Jadi ilmu fikih Asmaul Husna ini adalah ilmu yang nafas itu paling baik kita manfaatkan untuk hal tersebut. Ini nafas itu kan kita gunakan untuk banyak hal, untuk membicarakan banyak hal. Banyak hal yang kita pergunakan. Maka yang paling mulia dari semua hal itu adalah jika kita pergunakan nafas kita itu, waktu yang kita miliki, jiwa yang ada untuk mempelajari fikih Asmaul Husna. Al-anfas itu jamak dari nafas, bukan nafsun ya. Kalau nafsun jamaknya anfus atau nufusun. Ya, tapi di sini nafasun yang artinya nafas, bukan nafsun ya. Wa khairu ma sa'a fi tahsilihi wa nailihi ulun nuha war rasyadi. Wa khairu, dan ilmu tentang Asmaul Husna itu adalah sesuatu yang paling baik, ma sa'a yang berusaha orang dapatkan, wa nailihi dan orang raih. Siapa orang-orang di sini? Ulun nuha. An-nuha bimana al-aqal. Kita sering dengar istilah ulul albab ya, ulul albab dan ulun nuha itu artinya sama. An-nuha bimana al-aqal, sahibu al-aqal. Nah, ulu bimana al-ashab. Jadi orang yang memiliki akal, memiliki ilmu, kemudian berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang paling mulia yang dia berusaha untuk dapatkan itu adalah fikih Asmaul Husna. Bal huwal ghayatul lati tasabaqa ilaihal mutasabiqun. Bahkan ini adalah suatu target yang allati tasabaqa, yang berlomba-lomba kepadanya orang-orang yang berlomba-lomba. Banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Ya, al-ghayah itu mana al-gharad. Al-ghayah mana al-gharad artinya tujuan. Ini adalah tujuan yang orang berlomba-lomba kepadanya. Wan nihayatul lati tanafasa fihal mutanafisun. Ini juga adalah akhir yang diraih oleh orang-orang yang berlomba-lomba. Wa huwa imadus sayri ilallah. Ini adalah imad, patokan as-sayri ilallah, dalam berjalan menuju Allah. Kita hakikatnya hidup di dunia ini berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka patokan kita dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah pengenalan kita terhadap Asma'illahil Husna wa sifatihi al-uliya. Wal madkhalul qawim, dan ilmu ini adalah al-madkhal al-qawim, pintu masuk yang lurus, linaili mahabbihi wa ridha, untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ridha, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mahabbihi, dhamir huwa di sini kembalinya ke Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ridha. Wassiratul mustaqim, ilmu ini juga adalah jalan yang lurus. Likulli man ahabbahullahu wajtabahu, bagi setiap orang yang Allah cintai, wajtabahu, dan Allah pilih. Jalan yang lurus bagi setiap orang yang Allah cintai. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena kembali kepada hadis Nabi tadi, bahwasanya barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah pahamkan dia masalah agama. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, berarti Allah mencintainya, maka Allah pahamkan dia dalam masalah agamanya. Maka memahami fikih al-Asmaul Husna ini tidak dipahami atau tidak bisa diamalkan secara optimal kecuali oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ijtabahu bimana ikhtara. Ya, ijtaba bimana ikhtara. Nah, mungkin atau pernah dengar pernah dengar judul kitab Al-Mujtaba, ya, itu diambil dari kata ini. Ikhtaro yakhtaru, mana ijtaba yajtabi, atau istafa yastafi. Al-Mujtaba bimana al-mustafa. Wa kama anna likulli bina'in asasan, fa inna asasa bina'id dini al-imanu billahi subhanahu wa bi asma'ihi wa sifatihi. Maka di sini penulis akan menganalogikan ilmu agama itu kedudukannya bagaimana dengan ilmu fikih Asmaul Husna ini secara khusus. Maka sebagaimana setiap bangunan, al-bina mana bangunan, setiap bangunan itu punya asas, punya pondasi. Gak mungkin ada bangunan tanpa ada pondasi kan. Maka fa inna asasa bina'id din, maka sungguhnya pondasi bangunan agama itu adalah al-imanu billahi subhanahu wa bi asma'ihi wa sifatihi.
Nah, pondasi dari agama, kita analogikanlah agama itu seperti bangunan. Maka pondasi dasarnya itu adalah keimanan kepada Allah, bi asma'ihi wa sifatihi. Itulah kenapa kita kenal istilah rukun iman. Rukun itu artinya penyusun sesuatu, unsurnya. Ya. Maka al-imanu billah itu rukun iman yang pertama. Nah, wa kullama kana hadzal asasu rasikhan. Maka jika setiap kali pondasi itu rasikhan, rasikhan artinya kokoh. Maka jika pondasi itu kokoh, hamalal bunyana biquwwatin wa sabat, maka pondasi itu akan menopang, akan menyangga bangunan tersebut dengan kuat. Ya, kalau ingin rumah antum tahan gempa, maka pondasinya harus kokoh tentunya. Ya. Wasalima minat tada'i was-suqut, dan tentunya bangunan itu akan selamat dari at-tada'i, dari condong ingin jatuh, was-suqut, dari roboh. Ya. Kalau mau rumah antum nggak gampang roboh, ya berarti pondasinya harus diperkuat. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, man arada uluwa bunyanihi fa'alaihi bitawthiqi asasihi wa ihkamihi wa syiddatil i'tina'i bihi. Barang siapa yang ingin ulu dari kata ali, aliyun artinya tinggi. Barang siapa yang ingin meninggikan bangunannya, fa'alaihi. Perhatikan kalau ada kata fa'alaihi dalam konteks seperti ini, itu artinya wajib. Alaikum bisunnati. Nah, alaikum bisunnati dimana ilzam atau wajibun alaikum bitamassuki as-sunnah. Maka barang siapa ingin meninggikan bunyannya, bangunannya. Nah, bunyan ini juga sama dari kata bina tadi. Maka wajib bagi dia untuk ngapain? Tausiqi asasihi, untuk mengokohkan dasarnya. Ya, barang siapa yang ingin meninggikan bangunan, hendaknya dia mengokohkan dasarnya. Wa ihkamihi, nah, dan memperkuatnya. Ihkam itu artinya memperkuat juga. Karena al-hukum di mana as-sabat juga. Wa syiddatil i'tina'i bihi, dan harus sangat memperhatikannya. Al-i'tina artinya memperhatikan. Al-ihtimam. Al-i'tina di mana al-ihtimam. Fa inna 'uluwal bunyani 'ala qadri tawsiqil asasi wa ihkamihi. Karena sesungguhnya ketinggian bangunan, berapa tinggi bangunan yang akan antum bangun, itu tergantung ala qadri ini tergantung. Ya, tergantung kepada apa? Tausiqil asas, kepada kekokohan pondasinya. Kalau kokoh pondasinya, maka mau berapapun tingginya nggak masalah. Ya. Fal a'malu wad darajat bunyanun. Maka dari analogi ini kita bisa katakan bahwasanya al-a'mal wad darajat, bahwasanya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan tentunya dalam konteks agama, wad darajat, dan kedudukan-kedudukan kita di mata Allah Subhanahu wa taala, bunyanun wa asasuhal iman. Perbuatan-perbuatan kita, kedudukan kita di hadapan Allah itu kita kita analogikan seperti bangunan, wa asasuhal iman. Maka pondasi dari perbuatan-perbuatan kita itu adalah iman, karena tidak mungkin Allah menerima perbuatan yang tidak dibangun di atas keimanan kepadanya. Wa mata kanal asasu wathiqan, maka setiap kali pondasinya itu kokoh, hamalal bunyana wa'tala alaih, maka tentu pondasi itu akan bisa menopang bangunan tersebut, wa'tala alaih, dan akan semakin tinggi. Ya, kalau dalam konstruksi, ya, misalkan antum ingin bangun bangunan rumah 2 lantai, ya, maka dari awal itu pada para tukang bangunannya harus antum sebutkan ini bangunannya nanti akan 2 lantai, sehingga mereka akan mengokohkan bangunan itu, mengokohkan pondasinya sedemikian rupa. Nah, tapi kalau antum nggak ngasih tahu nanti akan bangun 2 lantai, mereka akan bikin pondasi untuk 1 lantai, sehingga akhirnya nanti ketika antum bangun 1 lantai lagi, maka bangunan itu akan roboh. Nah, itu dalam masalah hakikat sehari-harinya seperti itu. Nah, maka dalam masalah keimanan juga kurang lebih seperti itu. Wa idza tahaddama syai'un minal bunyan sahula tadarukuhu. Maka jika tahaddama syai'un minal bunyan, jika hancur, ya, sahula tahaddama artinya hancur atau rusak. Jika rusak sebagian dari bangunan, sahula tadarukuhu, ya, jika bangunan itu, ya, kalau antum ibaratkanlah bangun rumah,
Kemudian antum bangun 2 lantai. Lantai 2-nya itu salah satu temboknya agak retak misalkan. Maka ada kemungkinan roboh apa tidak? Ada kemungkinan robohnya, tapi kemungkinannya kecil. Ya, tidak sebesar jika kehancuran itu berada di pondasi. Maka kita lihat di sini. Wa idza kana al-asasu ghairu wathiqin. Kalau pondasinya itu nggak kokoh, lam yartafi'il bunyan wa lam yathbut, maka bangunan tidak akan bisa naik, tidak akan bisa tinggi, dan tidak bisa akan kokoh. Maka kerusakan pondasi itu jauh lebih berbahaya daripada kerusakan bagian yang di atasnya. Wa idza tahaddama syai'un minal asas, karena kalau rusak sedikit saja bagian dari pondasi, saqatal bunyan, maka bangunan itu pasti akan jatuh, akan roboh, atau hampir akan jatuh. Bangunan hampir akan jatuh, condong sedikit saja itu sudah berbahaya, apalagi kalau sampai beneran jatuh. Fal arifu, maka orang yang paham, himmatuhu tashihul asasi wa ihkami. Fal arif, perhatikan cara bacanya, fal arifu, maka orang yang paham hal ini, analogi yang kita sampaikan tadi, himmatuhu, himmahnya, konsentrasinya, fokusnya, ya, fokusnya adalah tashihil asas. Nah, tashihul asas, maka fokusnya dia itu memperbaiki pondasi, bukan malah memperbagus bagian atasnya. Nah, kalau orang yang paham masalah bangunan, konstruksi, tentu yang dia fokuskan adalah masalah pondasinya, bukan malah memperbagus rumahnya. Ya, jendelanya, pintunya diperindah sedemikian rupa, dicat temboknya dengan cat yang bagus, yang berkualitas, tapi pondasinya nggak bagus, nggak kokoh, ya tidak ada gunanya. Wal jahilu yarfa'u fil bina'an ghairi asasin. Nah, itu dikatakan orang yang jahil yang seperti itu, karena dia meninggikan bangunan tanpa mengokohkan asasnya, mengokohkan pondasinya. Fala yalbathu bunyanuhu an yasquta. La yalbath artinya tidak akan lama. Ya, tidak akan lama bunyanuhu an yasqut, maka bangunan itu pasti akan jatuh. Sebagaimana Allah menganalogikan dalam surat At-Taubah, afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam. Apakah, di sini ada pertanyaan taubihi dari Allah, afaman assasa bunyanahu, apakah orang yang membangun pondasi bangunannya di atas ketakwaan kepada Allah dan keridhaan kepada Allah lebih baik daripada orang-orang yang membangun pondasi bangunannya di pinggir. Syafa artinya pinggir. Syafa jurufin, jurufin artinya jurang. Harin artinya jatuh. Fanharo, maka dia akan jatuh. Inharo juga artinya jatuh. Fi nari jahannam, bangunannya itu akan roboh masuk ke dalam neraka jahanam. Apakah orang yang membangun bangunannya di atas ketakwaan itu lebih baik daripada orang yang membangun bangunannya di pinggir jurang? Maka tentu kita katakan iya. Orang yang membangun bangunannya di atas ketakwaan itu jauh lebih baik daripada orang yang membuat bangunan di pinggir jurang. Maksudnya di pinggir jurang di sini adalah lebih dekat atau tidak mengokohkan pondasinya, tidak membangun pada tempat yang semestinya. Baik. Kalau antum disuruh pilih bangun rumah, mau dipilih di pinggir jurang atau di tengahnya, di tanah yang kokoh, tentu antum pilih yang kokoh. Ya. Baik. Fal asasu li bina'il a'mal kal quwwati li badanil insan, maka pondasi untuk membangun al-a'mal, perbuatan-perbuatan amal soleh, kal quwwati li badanil insan, seperti kita ibaratkan, kita analogikan seperti kekuatan bagi badan manusia. Badan antum segede apapun, kalau nggak ada energi buat menggerakkannya, apa faedahnya? Ya. Fa idza kanatil quwwatu qawiyatan, maka jika energinya kuat, hamalatil badana wa dafa'at katsiran minal afat, maka kalau kekuatan energi antum besar, maka dia akan mampu menopang badan antum, wa dafa'at katsiran minal afat, dan mencegah banyak penyakit dari antum. Ya. Wa dafa'at artinya mencegah. Katsir minal al-afat. Al-afat artinya al-muhlikat, sesuatu yang menghancurkan. Afatur ra'i al-hawa, sebagaimana dikatakan dalam misal. Al-afat artinya al-muhlikat. Wa idza kanatil quwwatu dha'ifatan, sebaliknya kalau energinya lemah,
Dha'ufa hamluha. Berarti kan cara bacanya di sini dha'ufa yad'ufu ala wazan fa'ula yafulu. Hamluha sebagai fa'ilnya, maka akan lemah penopangannya lil badani bagi anggota badan. Kalau energinya lemah, maka dia tidak akan bisa menopang badan dengan kuat. Bagaimana kalau antum lagi puasa, kehilangan energi karena tidak makan dan minum, maka badannya itu sebesar apapun badan antum ya akan merasa berat juga untuk diajak beraktivitas. Wa kanatil afatu ilaihi asra'u syai'in, maka tentu kalau sudah energinya menurun, kemungkinan dia untuk terserang penyakit juga lebih cepat. Fahmil bunyanaka ala quwwati asasil iman. Maka kata Syekh di sini, maka bawalah bangunanmu di atas kekuatan asasil iman, pondasi keimanan. Fa idza tasha'atha syai'un min a'alil bina'i wa sathihi kana tadarukuhu ashala 'alaika min kharabil asas. Kalau tasya'atha, ada yang rusak sedikit dari bagian atas bangunan. Ali itu jamak dari a'la. Ini jamak dari a'la, bagian atas maksudnya. Tasya'atha artinya rusak atau retak. Kalau sedikit saja dari bagian atasnya rusak, wasathihi, sathi juga artinya sama dengan a'la, kana tadarukuhu ashal 'alaika min kharabil asas, itu lebih gampang diperbaiki daripada yang rusak adalah bagian pondasinya. Kalau untuk punya rumah, kalau rusak atap, tembok, pintu atau jendelanya lebih gampang diperbaiki daripada kalau yang rusak itu adalah pondasinya. Baik. Wa hadzal asas wa amrani. Sekarang pondasi itu yang mana pondasi itu maksudnya? Pondasi yang sedang kita bicarakan ini apa sebenarnya? Nah, maka Syekh mengatakan di sini pondasinya itu ada dua. Pondasi itu ada dua perkara. Yang pertama, sihhatul ma'rifati billahi wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi. Yang pertama pondasinya adalah benarnya pengenalan kita kepada Allah. Ingat, mengenal Allah. Mengenal Allah dengan benar, bukan sembarangan mengenal Allah. Orang sufi kalau ditanya juga mengenal Allah, mereka mengatakan dirinya ma'rifah. Ya. Tapi yang kita maksud di sini adalah mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Jadi mengenal Allah dengan benar, wa amrihi, mengenal perintah-perintah Allah atau mengenal hal-hal yang berkaitan dengan Allah, wa asma'ihi, dan mengenal nama-nama Allah, wa sifatihi, mengenal sifat-sifatnya. Fatsani, dan yang kedua tajridul inqiyadi lahu wa li rasulihi duna ma siwa. Tajrid artinya ini masdar dari kata jarroda yujarridu, artinya akhlasa yukhlisu, ikhlas, memurnikan, ya. Tanqiyah kita katakan, ya. Tanqiyah atau memurnikan. Yang kedua, pondasi yang kedua adalah memurnikan al-inqiyad. Al-inqiyad artinya at-ta'ah, kurang lebih sama dengan apa. Al-inqiyadu lahu, kita memurnikan ketaatan kita kepada Allah. Di sini domir kembalinya ke Allah. Wali rasulihi, kita juga memurnikan ketaatan kepada rasulnya. Duna ma siwa, selain, dan tidak taat kepada selainnya. Taib. Fahada awsaqu asasin assasal abdu alaihi bunyanahu. Maka ini adalah pondasi yang awsaqu. Awsaq itu dari artinya paling kokoh, dari kata wasiq. Wasiq artinya kokoh. Nah, dikatakan awsaqu ural iman, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Awsaq artinya paling kokoh. Dikata siqah artinya orang yang kokoh. Baik. Jadi isim tafdhil di sini. Fa hadza awsaqu asasin. Ini mudhafun ilaih. Maka asas yang paling kokoh, assasal abdu, yang dijadikan sebagai pondasi oleh seorang hamba bagi bangunannya. Asas di sini fi'il madhi, ya. Wa bihasabihi ya'tali al-bina masya'a. Nah, inilah asas yang paling kokoh yang seorang hamba membangun bangunannya di atasnya. Wa bihasabihi ya'tali al-bina'u masya'a. Dan tergantung kepadanya bangunan itu akan tinggi, ya'tali artinya tinggi, masya'a, sebagaimana yang dia inginkan. Mau berapa lantai pun bangunan antum nggak masalah jika memang pondasinya sudah dikokohkan.